Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar anak soleh soleha kelas 4 yang semoga dirahmati Allah? Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran TIK kelas 4 ya, lanjutan dari minggu lalu. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon kepada Allah agar dimudahkan dalam pembelajaran kita hari ini. Amin. Baik, untuk pelajaran masih bab 3 pembuatan dokumen, yaitu yang masih di bagian A, persiapan membuat dokumen, adalah sekarang yang bagian ketiga. Ya, lanjutannya kita langsung aja. Bagian ketiga yaitu untuk menyimpan dokumen. Nah, kemarin kita kan Bapak sangat menyarankan kalian untuk merangkum atau membuat catatan ya dari apa yang Bapak sampaikan ya. Nah, sangat disarankan untuk membuat catatan. Ikatlah ilmu dengan mencatat. Nah, baik. Nah, sekarang adalah menyimpan dokumen. Anggaplah ini Bapak sudah atau kita membuat membuka file ya. Membuat file yang masih file yang kemarin, ini Bapak sudah mengetik yang baru. Kok kemarin kan cuma sampai di sini ya. Sampai sini nih Bapak sudah siapkan materinya. Jadi kalau untuk menyimpan dokumen, setelah kalian membuka dokumen yang lama atau yang baru, terus kalian mengetik di lembar kerja, jangan lupa untuk disimpan. Nah, untuk menyimpannya adalah pertama itu klik tab file, lalu save as. Nah, kita akan menyimpan di mana? Nah, kalau secara umum mungkin, nah ini tergantung ya. Kebetulan Bapak kan pakai Microsoft MS Word 2016 ke atas, jadi dia langsung ada referensinya nih yang biasa dibuka. Atau kalau memang kalian ingin menyimpannya di folder baru, klik aja di PC atau browse. Nah, atau mungkin browse ya. Nah, kalau browse ini kita bisa mencari folder atau file yang sebelumnya. Nah, mau simpan di mana, gitu ya. Nah, kalau kita mau di PC, berarti kita buka lagi. Nah, sama, kurang lebih bersama dengan browse. Mau save as, mau di mana, mau kita simpan di mana file yang kita buat. Nah, kebetulan ini kan pelajaran Bapak punya folder. Ini tersimpan di sini, ya. Bapak buat di sini. Kemudian dokumen 1 sekarang adalah yang ke bagian 3 ya. Bapak kodenya sih ini. Nah, memang ini Bapak simpan di folder TIK kelas 4. Nah, Bapak ganti namanya atau kalian ganti namanya bila memang ada perubahan, lalu ketik save. Nah, jadi ini file yang kita buat perubahan ini sudah tersimpan ya. Nah, yang selanjutnya adalah untuk mencetak dokumen. Ya. Nah, yang bagian 4. Setelah kita mengerjakan atau membuat tugas di lembar kerja, kan kita bila memang kita membutuhkan untuk di-print, ini ada beberapa langkah yang harus diperiksa. Ya. Sekarang ada bagian 4, mencetak dokumen. Nah, sebelum masuk ke print, kita cek dulu nih, apakah printernya dalam keadaan baik, ya. Terus apakah printernya sudah terhubung dengan CPU atau laptop? Nah, kabel USB-nya sudah terhubung apa belum? Ya. Lalu printernya apakah dalam keadaan menyala? Nah, ini kadang kita juga lupa nih, termasuk Bapak juga. Kadang sudah buat lembar kerja, udah mengetik, lalu mau di-print, mau di-print gitu ya. Nah, lalu kok sudah di-print, udah diklik print, printernya nggak nyala.
ternyata memang ada beberapa langkah-langkah yang di dalam tabel ini yang terlewatkan. Gitu. Salah satu aja dari 5 poin utama ini yang terlewatkan tidak akan bisa berhasil untuk kita mengeprint lembar kerja kita. Tadi sampai di mana? Printer menyala ya. Lalu apakah kertas sudah tersedia pada tempatnya? Nah, kadang kita lupa nih. Wah, kertasnya belum ditaruh. Ya. Terus cek juga ukurannya. Ya, untuk kertas ingat kalian harus menggunakan kertas apa yang telah kalian setting di awal ukurannya. Misalnya mau pakai letter atau A4 ya. Jadi disamakan dengan sesuai settingan di lembar kerja untuk ukuran kertas. Lalu apakah kertas dalam posisi yang benar? Ini akan berpengaruh karena nggak benar atau kurang masuk ya. Tidak akan berhasil untuk mencetak. Itu ya. Nah, sekarang bagian kelima. Ini hampir sama dengan bagian yang ketiga tadi ya. Sebentar. Bapak buat dulu nih. Bagian 5 ini hampir sama dengan bagian bagian ketiga. Kalau bagian ketiga tadi itu biasanya setelah selesai mengetik suatu paragraf, dokumen yang dibuat kan harus segera disimpan. Nah, bertujuan agar dokumen tidak rusak atau hilang. Karena dokumen yang diketik merupakan dokumen baru. Langkahnya untuk menyimpan seperti berikut. Tadi ini yang nomor 3, Bapak ulangi lagi ya, lebih lengkapnya. Untuk nomor 3. Nah, bagian 5 hampir sama. Ya. Untuk nomor 5, karena kadang-kadang kita perlu menyimpan dokumen yang sama nih. Ini dokumen yang sama nih. Ya, dokumen yang sama tetapi dengan nama yang berbeda. Kurang lebih seperti tadi ya. Nah, jadi hal ini berguna sebagai dokumen cadangan. Jadi, jika dokumen yang satu terhapus, kita masih mempunyai salinannya, ada kopiannya. Itu maksudnya. Nah, cara untuk menyimpan dokumen dengan nama yang lain yaitu dengan menggunakan perintah save as. Sama persis seperti yang tadi. Langkah-langkahnya. Nah, hanya saja sekarang ada 2 cara. Yang cara pertama yaitu dengan menggunakan keyboard. Maksudnya gini, kan biasa satu-satu dulu ya. Oke, dengan keyboard itu untuk menampilkan tampilan save as. Kalau kalian menggunakan komputer CPU PC ya, bukan laptop. Nah, keyboardnya itu kalian bisa langsung pencet tombol F12. Nah, ini untuk di PC ya. Perhatikan nih, nanti ada bedanya. Dengan keyboard, kalian langsung pencet F12. Tapi kalau di laptop, pencetnya ini. Bedanya itu. Karena kalau di laptop, kalian pencet F12 aja, tidak akan muncul. Kita coba ya. Kalau nanti kalian bedakan. Kalau kalian di rumah pakai CPU, PC, pencet aja F12. Akan muncul seperti ini. Nah, itu ya. Maaf, save as. Nah, kebetulan Bapak pakai laptop, jadi Bapak pencet Fn dulu. Fn dan F12 baru muncul. Itu perbedaannya. Ya. Karena tombol di keyboard itu lebih simpel. Jadi ada satu tombol yang merupakan 2 fungsi. Seperti di komputer Bapak, di laptop Bapak nih, F12-nya. Kalau F12-nya aja dipencet tanpa Fn, ini tergantung merek ya, dia malah muncul penyetelan cahaya. Kalau di laptop tergantung mereknya, mungkin beda-beda. Kalau merek lain Bapak nggak hafal ya. Jadi untuk supaya bisa sesuai fungsinya seperti di laptop di komputer rumah, di keyboard biasa harus dibantu dengan tombol Fn. Nah, ini untuk umumnya untuk semua laptop ya, keyboard di laptop. Jadi untuk memencet tombol misalkan yang paling atas tuh mulai F1 sampai F12 dibantu dengan Fn. Umumnya seperti itu akan muncul. Sekarang tadi kembali lagi kita sudah munculkan ini.
Nah, ini kan file yang kita buat. Bapak mau buat salinannya nih. Jadi, gini loh. Supaya lebih aman, mungkin kita ada perubahan pengetikan. Ini kan file yang tersimpan adalah dokumen A3. Nah, Bapak membuat kopiannya, yaitu dengan misalkan Bapak buatin aja dalam kurung, ya. Nah, seperti ini. Ini salinannya, di save as deh. Nah, jadi tersimpanlah 2 file. Itu seperti itu ya. Oh ya, selanjutnya tadi langkah seperti ini, beri nama baru pada kotak file. Tadi kan sudah ya, Bapak tampilkan lagi. Beri nama pada kotak file. Ini file kotak file namanya, lalu tekan save atau enter. Nah, sekarang kita menggunakan mouse. Kalau mouse berarti memang pointernya kita arahkan ke file, muncul seperti ini. Kita save as dulu, baru pilih foldernya, mau simpan di mana. Ketik seperti yang tadi, baru save. Gitu. Ya. Mudah kan? Insya Allah mudah. Jadi ini nanti kalian ini sangat berguna karena akan menjadi akan kalian gunakan hampir setiap kalian akan menggunakan komputer dan mengerjakan lembar kerja di Excel, MS Word, PowerPoint, semua ini basic dasar ya. Baik, Bapak rasa cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga Allah mudahkan kalian untuk memahaminya ya. Bapak tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.